Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiga Nazura, NIM J 500-200-135. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau ANS sebelumnya sistem saraf vegetatif adalah divisi dari sistem saraf tepi yang memasuk otot polos dan kelenjar, dan dengan demikian mempengaruhi fungsi organ dalam. Sistem saraf otonom adalah sistem kontrol yang bertindak sebagian besar tanpa disadari dan mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, pencernaan, lalu pernapasan, responsi pupil, buang air kecil, dan gairah seksual. Sistem ini adalah mekanisme utama yang mengontrol respon melawan atau lari. Sistem saraf otonom diatur oleh refleks terintegrasi melalui batang otak, kesumsum tulang belakang, dan organ. Fungsi otonom meliputi kontrol pernafasan, regulasi jantung, pusat kendali jantung, aktivitas vasomotor atau pusat vasomotor, dan tindakan refleks tertentu seperti batuk, bersin, menelan, dan muntah. Mereka kemudian dibagi lagi menjadi area lain dan juga terkait dengan subsistem otonom dan sistem saraf tepi hipotalamus tepat di atas batang otak. Bertindak sebagai integrator untuk fungsi otonom, menerima masukan pengaturan otonom dari sistem limbik. Sistem saraf otonom memiliki 3 cabang: sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis, dan sistem saraf enterik. Sistem saraf simpatik memiliki 2 bagian, yaitu preganglion dan postganglion. Preganglion 1 berasal dari medialis spinalis, segmen torakal 1-12 dan lumbal 1-3 atau torakal lumbal. Perjalanannya yaitu radix ventralis membentuk ramus communicans alba, kemudian menjadi ganglion trunkus sympathicus atau di sepanjang kedua sisi corpus vertebrae thoracalis dan lumbalis. Yang kedua, postganglion membentuk ramus communication grisea dan memberi inervasi ke organ target. Beberapa buku teks tidak memasukkan sistem saraf enterik sebagai bagian dari sistem ini. Sistem saraf simpatis sering dianggap sebagai sistem lawan atau lari, sedangkan sistem saraf parasimpatis sering dianggap sebagai sistem istirahat dan cerna atau makan dan berkembang biak. Dalam banyak kasus, kedua sistem ini memiliki tindakan berlawanan di mana salah satu sistem mengaktifkan respon fisiologis dan sistem lainnya menghambatnya. Penyederhanaan yang lebih lama dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis sebagai rangsang dan penghambat dibatalkan karena banyak pengecualian ditemukan karakteristik yang lebih modernisasi modernisasi parasimpatis sebagai rangsang dan penghambat dibatalkan karena banyak pengecualian menentukan karakterisasi yang lebih modern adalah bahwa sistem saraf simpatis adalah sistem mobilitas respon cepat dan parasimpatis adalah sistem peredam yang diaktifkan lebih lambat. Tetapi bahkan ini memiliki pengecualian seperti dalam gairah seksual dan orgasme, di kemana keduanya berperan. Ada sinapsi penghambatan dan rangsang antara neuron. Relatif baru-baru ini subsistem ketiga dari neuron yang telah dinamai non-noradrenergic pemancar non-koligernik karena mereka menggunakan oksida nitrat sebagai neurotransmitter, telah dijelaskan dan ditemukan menjadi bagian integral dalam fungsi otonom, khususnya di usus dan paru-paru. Meskipun ANS juga dikenal sebagai sistem saraf visceral, ANS hanya berhubung dengan motor samping. Sebagian besar fungsi otonom tidak disengaja, tetapi seringkali terdapat bekerja bersama dengan sistem saraf somatik yang memberikan kontrol sukarela.
Fungsinya pembagian simpatik dan parasimpatik biasanya berfungsi berlawanan satu sama lain, tetapi pertentangan ini lebih baik disebut saling melengkapi daripada antagonis. Sebagai analogi, orang mungkin menganggap divisi simpatis sebagai akselerator dan divisi parasimpatis sebagai rem. Divisi simpatis biasanya berfungsi dalam tindakan yang membutuhkan respon cepat. Pembagian parasimpatis berfungsi dengan tindakan yang tidak memerlukan reaksi segera. Sistem simpatis sering dianggap sebagai sistem lawan atau lari, sedangkan sistem parasimpatik sering dianggap sebagai sistem istirahat dan cerna atau makan dan berkembang biak. Namun banyak contoh aktivitas simpatik dan parasimpatik tidak dapat dianggap sebagai situasi perkelahian atau istirahat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.